Oke teman-teman, kita santai aja ya. Jadi walaupun ada kamera itu kita jangan terlalu kaku lah ya. Kan nanti bisa diedit kan. Obrolan kita seperti biasa. Oke, mungkin saya langsung saja menjadi moderator gitu. Jadi teman-teman pasti sudah baca ya captionnya ya yang di poster itu. Captionnya itu kami memberitahu kepada orang-orang bahwa ini adalah program barunya teman baca gitu. Jadi namanya operasi teks. Itu setelah kita diskusikan dengan anggota kelompok kira-kira apa bagus nih namanya gitu. Cuman secara substansi jadi ini mirip dengan program kami yang lain namanya Bincang Buku. Mas Aryo kemarin ikut nggak Bincang Buku? Belum ya. Yang minggu lalu saya juga nggak ikut karena saya ke Sumbawa ada penelitian. Jadi gini teman-teman, operasi teks itu dia mirip dengan program kami yang namanya Bincang Buku. Cuman Bincang Buku itu setiap orang akan datang kemudian berbagi tentang buku yang sudah atau sedang mereka baca. Gitu. Jadi buku apapun itu, mau buku pelajaran boleh, buku kuliah boleh, kayak gitu, semuanya bisa gitu. Dan kita berbagi dengan teman-teman yang lain, saling bergiliran gitu ya. Mbak siapa namanya? Rati. Misalnya ya Mbak Rati akan cerita, oh teman-teman aku baru habis baca bukunya atau aku sedang baca bukunya ini loh, Tirelier misalnya gitu kan. Belum selesai tapi sejauh ini asik kok ini gitu. Jadi bisa kita berbagi dengan santai gitu. Kemudian Mega juga gitu, aku juga gitu, Mas Ariel juga gitu. Bincang Buku gitu. Nah, operasi teks mirip-mirip juga. Cuman bedanya kalau tadi kan kita membawa bacaan masing-masing. Nah, sekarang ini kita tentukan gitu. Jadi sepertinya bayangannya tuh sepertinya bakal seru nih gitu. Jadi kita membedah, kalau di caption kan kita bilang bahwa dalam dunia kedokteran operasi itu kayak tenaga medis, dokter bareng-bareng membedah objek yang sama gitu kan di meja bedah gitu, di operasi gitu. Nah, kami membayangkan seperti itu kegiatan kita saat ini membedah satu teks yang sama, objeknya sama. Nah, gitu nanti kita bergiliran. Nah, misalnya dari sudut pandangnya Ariel, apa nih yang menarik dari karya ini gitu, dari aku apa gitu. Jadi kita akan bedah semuanya dari pendekatan jauh, pendekatan dekat gitu kan, dari intrinsik semuanya akan kita bedah. Pokoknya terserah teman-teman apa yang menarik, apa yang bisa dianalisis secara kritis, secara mendalam, silahkan. Gitu ya, aman ya. Jadi dan prosesnya juga santai aja, kita ngobrol ngalor ngidul aja seperti biasa. Cerita tentang kalau mau asal jangan juga terlalu panjang gitu kan. Artinya boleh lah, misalnya aku mau gatal banget nih cerita tentang awal mulanya aku berkenal dengan Eka, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita sharing, berbagi gitu. Gitu aja teman-teman ya. Oke, kalau gitu mungkin kita modelnya kayak gini aja. Jadi dimulai dari Mas Ariel dulu. Oke ya. Iya. Ini sengaja begini modelnya supaya kan kalau kita pegang ini kan enak kan gitu. Jadi oke. Silakan Mas Ariel. Ya, halo teman-teman. Aku baca coret-coret di toilet ini pertama kali waktu kuliah. Jadi udah lama banget dan kemarin baca. Aku kuliah awal 2015, Mas. Angkatannya 2015. Kayak bacanya waktu 2017-an sih kayaknya. Karena waktu itu aku ketemu Eka dan baca-baca tentang apa ya, tulisan-tulisannya lah gitu. Dan aku selalu suka sih cerpen-cerpennya Eka. Di coret-coret di toilet ini sebenarnya salah satu yang menurutku paling sederhana ya. Paling sederhana tapi konsepnya kental banget gitu. Konsepnya padat lah ibaratnya, walaupun ditulis dengan secara sederhana. Jadi dia ada sebuah dinding toilet dan orang-orang secara bergantian menulis catatan di dinding toilet itu. Aku pikir walaupun cerpennya, aku nggak tahu sih cerpennya ditulis tahun berapa gitu, tapi kayak itu tuh sebuah fenomena yang terjadi di sosial media gitu. Karena ya ditulis pada 1999.
Udah. Setelah reformasi ya. Iya, pas setelah reformasi. Tapi itu tuh sangat menggambarkan sosial media sekarang karena ada satu orang yang punya ide terus dibantah sama orang lain, ada yang ada yang mendukung, ada yang menolak gitu, dan ada yang memantau gitu kan. Dan itu kalau teman-teman aktif di Twitter misalnya, itu sangat menggambarkan kondisi di Twitter gitu. Waktu terakhir itu di bagian akhir, bagian yang orang-orang mengafirmasi satu kalimat gitu, itu kan kayak dia bilang aku juga, itu kan kayak sebuah tombol retweet gitu. Makanya aku mau tidak percaya sama kota dewan. Iya, aku juga gitu. Itu kayak tombol retweet gitu. Tapi itu bener-bener mirip kayak wacana-wacana di Twitter sih menurutku. Jadi kayak agak nostalgia juga gitu. Itu kayaknya itu aja sih yang Sebagai awalan. Nanti boleh kita saling sambut aja kalau sudah Ya, selesai ya. semua kan. Kita saling nanya gitu kan. Oke, mungkin Melingka terus Oke, giliran. Mbak Rati ya. Iya. Ya. Ih, Kebetulan itu istrinya Eka namanya Rati. Iya. Istrinya Eka Kurnia, Rati Kumala kan, Kumala. gadis kretek itu istrinya. Bentar, kayaknya tahu deh. Ya. Tapi Oke, Ya, nanti mungkin. yang kepikiran ya. Yang jelas bukan Iya. Mbak. iya, saya benar-benar. Ya, jadi jujur untuk ini cerpen ya ini saya pertama kali baca yang ini, dan menurut saya menarik karena dia cara penjelasannya itu detail, dan kalau sependek pengetahuan yang saya punya tentang ya penulisan gitu, jadi cara mendeskripsikannya itu sederhana tapi mengena. Kayak gimana ya, secara nggak langsung itu ketika membaca itu bisa langsung membayangkan apa yang sedang dia lakukan. Kayak detail banget pergerakan dia pindah dari satu gerakan ke gerakan lain gitu di dalam toilet ini gitu. Itu kayak ngerasa kita ada di dalamnya gitu, kayak kita lagi ngelakuin gitu, padahal enggak kan, kita cuma baca tulisan. Terus dari yang ini setuju juga dari yang disampaikan sama Mas siapa nih? Ariel. Mas Ariel. Jadi menurutku ini gimana ya, sederhana tapi sebenarnya terjadi, kan dibilang udah lama ya ditulisnya, tapi kok bisa tetap relate gitu dengan kehidupan kita saat ini. Berarti secara nggak langsung kehidupan yang pada zaman dulu lah ya, mungkin saya belum lahir tahun itu, saya 2002, maksudnya anak 2000-an nih ya, ini tulisan lebih tua dari saya gitu, tapi relate gitu dengan apa yang ada di tulisan itu. Jadi saya kayak ngerasa, saya juga surprise tadi, kaget juga ternyata tahun 99 ditulisnya, dan ketika saya membaca kayak ngerasa, oh iya, Udah lahir kan tapi ya 99 itu? belum, Oh belum ya? 2002 Oh. saya. Makanya tadi waktu dibilang 99 jadi kayak oke, dia lebih Lama tua banget. dari saya gitu. Iya, dan tulisannya itu masih relate gitu sampai saat ini gitu, di generasi ini pun relate gitu. Jadi ya keren sih kalau menurut saya. Oke. Mungkin itu ya, terima kasih. Nanti kalau ada yang terlupa detail-detail Hah? boleh nanti sama kamu. Oke. Oke, the See you next next. Kakak Mega. Kayak harus ada 2 putaran ini karena Iya. rasanya banyak ya. Iya. Oh iya, jadi dari awal-awal memang ketika baca coret-coret di dinding toilet karya Eka Kurniawan, aku emang selalu takjub sama bagaimana cara Eka Kurniawan memainkan kata. Dari tadi udah ada 2 kata sederhana dan aku sangat setuju. Kalau membaca Eka Kurniawan tuh rasanya Eka ini mampu seperti menggabungkan hal, bagaimana caranya Eka menjelaskan suatu hal yang sangat kompleks tapi dengan narasi dan bahasa yang sederhana, tidak memusingkan pembacanya. Sebenarnya kan kalau kita lihat coret-coret di dinding toilet ini penuh dengan sebenarnya kritik-kritik sosial mungkin dari para mahasiswa yang ditulis, tetapi Eka coba ambil narasi itu dari sebuah dinding toilet gitu, dinding toilet. Dan ya kalau dari segi bahasa, yang aku paling suka lagi adalah Eka itu mampu menyelipkan humor-humor jenaka. Dan humor-humor jenakanya itu sebenarnya ditulis itu dengan nada yang datar kalau aku bacanya. Dia selalu datar tetapi mampu buat kita langsung ketawa gitu. Ada humor-humor yang terselip di sana.
Itu. Dan kalau menariknya mungkin dari awal itu sih bagaimana di sana itu rasa-rasanya kenapa ya dinding toilet itu kan mereka bebas di sana menuliskan semuanya. Aku jadi keinget dulu juga suka tulis-tulis di toilet. Rasa-rasanya sebenarnya mungkin dinding toilet kalau nggak dicat-cat ulang tuh bisa ganti jadi sejarah sebenarnya semacam. Jadi relate ya Iya kan? dengan pelaku. Iya ya? soalnya iya kan benar ketika kita gambar-gambar di dinding toilet tulisan itu kan tentang apa yang memang terjadi dan bebas memang rasa ketika menuliskan itu karena di dinding toilet tuh hanya ada kita gitu di sana dan itu sangat bebas dan sangat aman, bahkan rasa-rasanya dinding toilet itu lebih dipercaya daripada anggota dewan. Dan aku menarik sebenarnya pengen tahu juga Eka Kurniawan mengambil toilet ini dan dia sebenarnya cukup banyak meng-highlight tentang buang hajatnya seseorang di sana. Iya. Tentang buang hajat dan mungkin selain kata-kata dan gaya bahasa di sini menariknya tidak ada nama tokoh ya. Betul. Iya, tidak ada nama tokoh. Iya, tidak ada nama yang disebutkan di situ. Dan aku rasa entah bagaimana ya pembacaan atau gabungannya, tapi aku rasa memang mungkin sengaja dari Eka apa bagaimana ya. Tapi aku gambarinnya sangat menarik lah gitu ketika memang di sana hanya ada mahasiswa dan itu tokohnya nggak digambarkan dengan nama tetapi dengan gaya penampilan dan apa yang ditulis. Ada yang memang sangat provokatif, harus reformasi. Oh ada yang bilang masyarakat kita cinta damai, perubahannya biasa saja. Dibalas lagi kan dasar antek-antek tentara gitu kan. Iya itu sebenarnya sangat menarik, ada tokoh-tokoh yang ditampilkan berbeda-beda tapi tidak ada namanya. Sebenarnya cukup jadi representasi lah mungkin dari mahasiswa atau enggak memang mewakili kita sebagai masyarakat di sana. Sebenarnya banyak sih tentang kebebasan, tapi mungkin kita ulik lagi nanti. Ya. Bang Ded mungkin sekarang Menarik. Oke, terima kasih banyak. Ya, kalau aku sendiri sebetulnya tadinya mikir mau bikin ulasan dalam bentuk tulisan gitu, tapi aku juga lagi dikejar deadline laporan gitu, jadi nggak sempat. Tapi aku sempat membuat beberapa poin. Jadi kemungkinan saya mengulas cerpen coret-coret di toilet ini agak loncat-loncat gitu ya. Aku sempat bikin judul untuk calon tulisanku yang nggak jadi, itu judulnya Narasi ala Picares dalam 9 babak coret-coret di toilet. Jadi kan memang ada 9 bagian kan situ kan, yang pendek-pendek itu kan. Bagian pertama orang masuk ke toilet, ditoret sesuatu, bagian kedua disambut lagi kan gitu-gitu modelnya gitu. Nah, jadi nanti aku coba jelaskan itu Picares itu apa gitu. Nah, jadi di sini aku setuju sama Mega yang kalau kita lihat sedikit seksama cerpen ini memang secara sudut pandang orang ketiga serba tahu ya gitu. Jadi dia yang menceritakan seperti pendongeng. Dia bisa mengontrol semua tokoh-tokohnya akan melakukan apa. Jadi bukan dari sudut pandang salah satu tokoh. Dan tokohnya memang tidak bernama gitu. Tapi aku agak sedikit cerewet gini detail ya. Jadi aku mencoba membuat daftar gitu. Kalaupun dia tidak bernama, tokoh-tokohnya siapa-siapa sih di sini gitu. Jadi aku nulis ini ada sekitar 12 poin. Itu yang pertama itu ada bocah berumur 20 tahun berpakaian gaya anak pang di babak pertama. Itu ada kan. Terus bocah yang punya kelainan dengan salurannya yang disebut oleh narasinya mungkin karena terlalu sering minum kopi. Itu di babak kedua. Yang ketiga itu ada gadis tomboy yang konon suka bertualang. Gitu kan. Gadis tomboy yang konon suka bertualang itu ada di babak ketiga. Lalu ada dia nyebutnya cuma anak saja gitu, yang tidak dieksplor karakternya, itu ada di babak keempat. Kemudian ada gadis hedonis yang suka dandan, itu ada di babak kelima. Lalu laki-laki bertubuh besar yang disebut oleh naratornya itu orang kalau melihatnya pasti menduga ia seorang homo, ya kan? Itu ada di babak keenam. Lalu ada lagi nyebutnya cuma seorang oknum yang disebut oleh naratornya yang menghujani Kakus dengan roket-roket yang keluar dari pantatnya, itu di babak ketujuh. Kemudian yang kedelapan
ada disebutnya anak sinting yang kemudian membersihkan sisa-sisa kotoran dari seorang oknum masih di babak ketujuh. Itu kan ada mahasiswa yang kebelet banget gitu, tapi semua sudah terisi, dan itu satu-satunya gitu kan, dan mau dia bersihkan gitu. Kemudian ada juga di babak ke-8 itu yang dia menyebut tentang orang-orang yang kemudian menuliskan banyak catatan di situ. Jadi katanya ada para penyair yang puisinya ditolak penerbit dan nulis juga di situ. Kemudian ada para kartunis amatir gitu kan yang membuat dinding toilet komedi kayak gitu. Nyebutnya itu ada di babak ke-8. Kemudian di sini ada nih dekan fakultas yang membersihkan kembali coret-coret di toilet itu kan. Itu pun ada di babak ke-8. Kemudian mahasiswa alim di babak ke-8 itu yang kemudian dia bilang bahwa tolong jangan dicoret dong gitu kan. Yang kemudian mengundang yang disebut oleh Mas Ariel tadi kan, semua orang lain aku tidak percaya, aku juga gitu. Kemudian orang-orang yang tidak setuju dengan kalimat yang dituliskan mahasiswa alim itu, kawan-kawan tolong jangan coret-coret di dinding toilet, jagalah kebersihan, toilet bukan tempat menampung unek-unek, salurkan saja aspirasi Anda ke bapak-bapak anggota dewan. Gitu. Nah jadi itu ini semakin menegaskan, mengonfirmasi yang disebut oleh Mega tadi bahwa di sini memang nggak ada nama tokoh, karena di sini bukan cerita tentang nama, itu nggak penting gitu. Yang penting adalah orang-orang. Jadi menurutku cerpen ini bercerita tentang masyarakat itu sendiri dari semua aspek. Cuman dalam latar yang kecil yaitu kampus. Nampaknya ini kampus kan, kayak gitu. Kemudian penggunaan ini analisa saya atas tokoh-tokoh. Yang pertama tadi tanpa nama, hanya berupa predikat dan karakter gitu ya. Gitu. Kemudian saya melihat menganalisa tokoh-tokohnya itu kemungkinan itu masih muda jika dibaca dari penyebutannya. Gitu kan, misalnya kata anak di sini kan tidak mengacu betul-betul ke anak yang SD, SMP, nggak begitu kan. Oh, anak teknik ini ya gitu. Itu maksudnya kan gitu. Dia menyebut kata itu anak gitu. Dan juga ada kata mahasiswa. Mahasiswa kan ya selama apapun dia tinggal di kampus kan nggak mungkin lah sampai 40-an tahun gitu kan. Gitu. Lalu latar sosialnya juga menurutku agak kabur ya. Orang-orang ini memang disebutkan karakternya apa, misalnya tomboy, kemudian agak seperti homo gitu kan, anak pang gitu. Tapi latar sosialnya itu kabur. Cuman kita yang bisa berasumsi pakai bias-bias realitas sosial saat ini. Misalnya kalau anak pang, kemungkinan kan pasti dari strata sosial bawah, misalnya kan anak pang kan. Ini sorry to say, misalnya kan asumsi kita begitu. Kemudian kalau gadis berdandan hedonis, siapa? Paling menengah ke atas. Kan gitu kan? Karena nggak mungkin lah dia bisa beli banyak barang-barang yang mahal-mahal gitu kan, hedon gitu. Jadi kita hanya bisa mencoba menerka-nerka latar sosial tokoh-tokohnya seperti apa. Ya itu menarik dari Eka gitu. Misalnya di sini disebut misalnya bocah bergaya anak pang yang barangkali itu dari kalangan sosial rendah atau gadis hedonis yang berasal dari kalangan strata sosial atas. Jadi hanya satu tokoh yang kemungkinan itu berasal dari generasi tua. Aku pakai kata kemungkinan ya, karena kan serba sabur. Kita kan harus melihat di teks itu ada nggak kata itu. Cuman kan kalau misalnya kita mendengar kata dekan, masa sih ada dekan 20-an tahun, kan nggak gitu kan ya, kemungkinan dari generasi tua nih gitu. Nah dari sini kita bisa menganalisa nih bahwa mungkin karena latarnya adalah toilet itu yang berusaha digambarkan kotor dan kumuh, sehingga narasinya itu berupaya dibangun deskripsinya juga secara liar gitu ya. Nah secara liar dia penggambaran BAB yang mendekati harfiah gitu kan, itu ada di sana. Barangkali itu yang membuat kita terasa seperti Eka ini membawa kita ke ke toilet yang sebetulnya nih, kayak gitu kan di dalam situ. Misalnya ya, cuman memang dia kayak di pinggir jurang, nggak dengan gaya khasnya Eka. Misalnya dia bilang bahwa desis air memancar tercurah ke lubang kakus,
gitu kan, sambil menyebarkan bau amoniak dan mimik si bocah menyeringai penuh kepuasan. Kalau aku pribadi, aku merasa bahwa adegan ini adegan laki-laki sedang pipis. Iya. Gitu. Jadi dia tidak menyebut penis, dia tidak menyebut kencing, tapi kencing itu dia coba simbolkan ke dalam kata bau amoniak. Nah, sementara penis itu dia sebut dengan mimik si bocah. Kayak gitu. Jadi penggambaran-penggambaran seperti itu yang barangkali jadi jenaka jadinya kan. Walaupun agak sedikit gimana-gimana di pinggir jurang gitu. Tapi kan ini kan cerita tentang toilet, tentang aktivitas yang dekat sekali dengan tubuh, kayak gitu. Jadi menurutku ya Eka itu berhasil banget gitu, nggak gampang loh kayak gitu kan. Tapi kita bisa membayangkan aktivitas di sana tanpa kemudian kita merasa jijik gitu, jijik yang kayak gimana gitu. Tapi dengan bahasa yang bau amoniak dan mimik si bocah itu menurutku kayak jenaka gitu. Jadinya lucu. Jadi kita seperti mendengar jokes agak sedikit cabul kali ya kayak gitu kan, tapi dia buat agak sedikit nyastra gitu. Jadi itu yang kalau kita periksa itu yang membuat narasinya Eka enak dibaca gitu. Kemudian aktivitas toilet yang cenderung berurusan dengan tubuh sensitif kita. Itu misalnya, pernah ia pipis sambil berdiri, mengikuti kebiasaan buruk anak laki-laki agar praktis tapi hasilnya kurang memuaskan, malah tercecer kemana-mana. Kita kan sebetulnya kan, ya maaf, maksudnya kan kita sebagai orang dewasa ya, kita akan kebayang tentang sosok perempuan yang sedang pipis tapi dia tomboy. Kayak gitu kan, jadi kayak maksudku apa ya, itu nggak gampang kayak gitu, dan Eka itu mengeksekusinya dengan narasi yang membuat kita kayak mau ketawa, kayak gitu kan, tapi jijik nggak sampai kayak gitu menurutku. Jadi itu analisisku. Nah, tadi gambaran-gambaran yang hampir secara harfiah menggambarkan aktivitas tubuh di kamar mandi tapi dibuat dengan gaya khas jenakanya ini, itulah yang sebetulnya dalam tradisi sastra itu disebut dengan picaresque. Picaresque itu dari bahasa Spanyol itu picaru. Teman-teman kayaknya pernah tahu ya, picaru itu artinya bajingan gitu atau nakal gitu. Teman-teman barangkali pernah membaca cerita atau menonton film tentang sosok anak-anak yang nakal sekali dan biasanya berasal dari masyarakat ke bawah, dan dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, biasanya kan kalau dalam teks orang yang berasal dari kalangan bawah dia pasti menghadapi realitas-realitas yang cenderung istilahnya keras gitu kan. Makanya kata-kata ungkapan dalam masyarakat bawah itu kan sesuatu yang biasa. Nah, ketika dia picaresque ini dituangkan ke dalam sastra yang meniru realitas itu kayak gitu. Makanya di sini kan Eka itu cuman memang kecenderungannya ya, nggak selalu kecenderungan novel-novel atau karya sastra bergaya picaresque itu biasanya dari sudut pandang orang pertama, tapi kayak Eka kan enggak gitu. Dan banyak sekali karya-karya Eka yang menggambarkan realitas-realitas sehari-hari gitu kan, tapi satir gitu kan, dan dari kalangan strata bawah ke bawah. Itu enggak ada kesantunan di sana, tidak ada khotbah di sana. Misalnya novel yang terbaru, Eka menggambarkan tentang sosok anak kecil yang ingin membalas dendam tentang cara atau kebiasaan orang tuanya mengajarkan agama kepada dia dengan cara menurut dia salah. Dia kencing di mana-mana, dia kencingnya bersama. Nggak mungkin disembunyikan teks itu gitu. Karena masyarakat bawah ya terbiasa menghadapi hal-hal yang seperti itu, mencuri segala macam gitu. Nah, dalam novel yang bergaya picaresque itu, narasi-narasi yang liar seperti itu dimungkinkan untuk hidup. Dan Eka
dia selalu mengambil posisi yang seperti itu. Coba baca Iya. cerpen-cerpennya Eka kan. Dendam, rindu harus Iya. dituntas, itu sangat Iya. berani. Jadi memang harus berani gitu kan. Dia mengambil posisi itu. Makanya kenapa cerpen-cerpennya Eka itu selalu mengganggu kita. Dia menghibur tapi sebetulnya mengganggu kita. Isi pikiran. Mengganggu isi pikiran kita untuk menghubungkan dengan realitas sekarang gitu. Jadi sama dengan cerpen ini. Jadi Pikaru itu artinya penjahat atau bajingan. Tokoh Pikaru biasanya berasal dari kelas sosial rendah dan menggunakan kecerdikannya untuk mengatasi berbagai rintangan. Nah, ini kan bisa kita lihat dari tokoh-tokoh yang sebetulnya masyarakat biasa yang berusaha menumpahkan unek-uneknya. Tapi mereka tidak percaya dengan sistem, dengan rezim, dengan legislatif, dengan eksekutif. Sehingga dinding toilet yang menjadi ini. Jadi kan liar jadinya kan kemana-mana gitu. Jadi itulah gaya pikaresnya ada, kuat di sini gitu. Jadi ini yang membuat cerpen ini membuat kita mengganggu isi pikiran, jenaka, lucu, agak sedikit nakal. Iya. Liar kayak gitu semua berpadu di sini. Jadi kita merasa relate karena kehidupan sehari-hari coret-coret gitu ya sebenarnya kita temukan di setiap tempat. Kan di sini ada dibilang bahwa seperti semua toilet pada umumnya, toilet di terminal, toilet di mana saja kayak gitu. Itu bahkan ya maaf kecenderungannya Eka barangkali masih kurang liar menurutku. Mungkin karena dia mau fokus ke soal temanya yaitu tentang membahas tentang bobroknya sistem gitu kan demokrasi yang masa Orde Baru itu menurutku begitu ya. Iya, Itu sehingga fokus ke situ. Padahal sebetulnya kalau kita lihat bahkan kecenderungannya ya toilet-toilet di mana saja atau tembok-tembok yang terabaikan di mana sini maaf. Coba perhatikan biasanya kalau enggak ada gambar kelamin laki-laki atau perempuan ya begitu. Iya. Gitu. Iya. Aku bayangkan ini akan lebih liar seandainya masuk juga bagian-bagian itu. Nah, terus ini untuk yang terakhir tapi ada beberapa detail-detail kecil yang agak mengganggu buatku di sini. Gitu, mengganggu saja gitu, karena di sini nggak dijelasin kenapa. Aku kayak masa ada mahasiswa yang suka bawa spidol kemana-mana? Sampai ke dalam toilet. Ya gitu. Menurutku agak mengganggu itu. Hah? Setidaknya maksudku barangkali di konteks sosial tertentu itu masuk akal. Tapi setidaknya kalau dia sudah menjadi teks narasi, seharusnya Eka jelasin gimana ceritanya kebiasaan bawa spidol kemana-mana itu bisa terjadi. Misalnya yang menggangguku itu yang sangat menggangguku kalau yang pertama kan anak pang tiba-tiba bawa spidol. Anak pang kan memang suka coret-coret. Tapi yang si bocah yang kebelet itu, gimana ceritanya tiba-tiba dia ada? Padahal tidak dijelaskan di awal, barangkali dia sedang ada tugas apa, sedang memegang spidol dan ke bawah spidolnya. Kan jadi masuk akal. Karena cerita seabsurd apapun, cerita itu seharusnya logis di dalam dirinya sendiri. Gitu ya, logis. Maksudku barangkali tidak betul-betul ada orang bisa terbang di dunia ini. Tapi kan dia bisa bikin logika di dalam teks itu yang membuat kita, misalnya kita bisa menerima SpongeBob, temannya SpongeBob, api bisa menyala di air bakar, kan agak aneh. Tapi kan masuk dibikin sedemikian rupa menjadi teks. Nah, menurutku itu agak sedikit mengganggu di bagian itu detail sih. Kok bisa ya orang bawa spidol kemana-mana? Ceritanya gimana kayak gitu. Dibanding tokoh perempuan itu kan sebenarnya masuk akal juga kalau dia pakai Lipstick. Iya, Itu ada setuju. narasinya di sana. Iya. Dia tidak membuang hajat, tetapi memang dia ingin ya bersolek aja lagi. Iya. Kayak muncul. Oke, itu dari aku ya. Teman-teman, nanti kita bisa sambil menambah sesuatu yang lupa kita sampaikan tadi atau mau bertanya ke masing-masing kita. Itu boleh. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, menarik sih kalau buatku. Tapi mungkin biasanya kenapa gitu? Mungkin kenapa nggak ada nama tersendiri? Apa memang untuk masyarakat berarti ya? Dan untuk toilet sendiri biasanya gimana ya? Eka, aku lihat sebenarnya dari sebelum-sebelumnya kok dari novel-novelnya yang lain, memang Eka ini suka mengambil dari kebiasaan sehari-hari dan sisi jenaka dia lebih berani gitu. Dia selalu ada permainan kata-kata di sana yang menurutku
menarik gitu, yang sebenarnya mungkin agak bertentangan tapi dia nyambung. Ya. Seperti kayak yang tadi novel yang aku sebutkan, seperti dendam, rindu harus dibayar Iya. tuntas gitu. Ya. Menurutku tulisan-tulisan gaya-gaya itu dipakai di sini dalam beberapa teks, tapi aku nggak tulis di sini, jadi mungkin lupa. Nah itu sih, aku ngerasa mungkin juga di dalam toilet posisinya jadi sama gitu. Sebenarnya kan dia nggak membawa kamu anak siapa atau bagaimana, tetapi ketika melihat tulisan ya orang jadi spontan untuk mengeluarkan lagi Tahu lagi aku juga. tahu lagi aku juga. Iya. Jadi itu sih yang aku lihat, mungkin tokoh-tokohnya dalam pandanganku memang mungkin sengaja, memang benar juga Bang, dia mungkin menggambarkan masyarakat, dan dimana di toilet itu ya semua juga orang makan buang hajat sama posisinya. Jadi orang lebih berani gitu dibanding kita ngomong depan DPR yang posisinya udah jelas latarnya. DPR tingkatannya mungkin secara hierarkis lebih di atas gitu, hingga mungkin banyak kata-kata yang nggak sebebas dan seliar yang apa kita tulis di toilet. Mungkin sih. Tapi yang menarik buatku, aku nggak tahu ya. Kan Ayo, katanya ada keluarga. kabur. Tapi apa ya? Seandainya tidak ada titi mangsa itu penanggalan ya. Tidak ada penulisan 99 di sini. Kira-kira kita bisa tahu nggak sih kalau bahwa sebetulnya ini pasca Orde Baru gitu. Atau memang dia sengaja taruh 99 di sini supaya nanti kata 99 ini kayak sudah masuk di kepala kita, ini pasca Orde Baru nih, reformasi nih gitu ya. Nah, berarti ada simbol di Kalau sana. aku emang ada simbol sejak awal ini, Hmm. dengan penuh kemenangan yang menembus dinding reformasi gagal total kawan, mari tuntaskan revolusi demokrasi. Oh iya, Sudah betul. bikin itu reformasi Sudah dari awal ya. dari awal. Jadi menurutku seterusnya ini memang ya pasca reformasi orang masih terus bergelut gitu. Masih ada pro kontra yang dibincangkan di masyarakat kita. Oke, sebelum kita lanjut karena Aura baru datang gitu. Perlu kita Udah cukup dengar lah, udah cukup ya. Langsung aja. Langsung aja. Ya, kami ini sudah selesai. Oh, udah semua. Iya. Aduh. Apa ya? Mulai dari mana ya? Mulai dari Teman-teman ini tadi itu cerita dari nggak langsung ke cerpennya kadang-kadang bisa curhat misalnya kapan sih pertama kali dikenal Eka, gimana sih, terus baru masuk ke cerpennya gitu. Kalau kamu mau pakai pola itu nggak apa-apa. Sebenarnya boleh nggak saya ceritain kesan saya dulu baca? Sangat boleh, bebas. Sebelumnya kan saya udah baca karyanya Eka itu yang Cantik Itu Luka, sama yang Anjing Mengeong Kucing Menggonggong. Oh, yang terbaru malah. Ya, saya udah baca yang itu. Terus pas ini dibagiin operasi teks ini cerpennya Eka itu saya nggak berekspektasi. Oh paling ini lebih ringan bahasanya daripada apa Cantik Itu Luka Yang atau dua novel-novelnya yang lain. Ternyata Ya. pas saya baca, duh ini sih Eka banget gitu. Ya. Eka banget ini, caranya dia mendeskripsikan sesuatu tuh juga unik sekali gitu. Dia punya gayanya sendiri, kayak misalnya dia mau jelasin di toilet itu ada banyak tai misalnya kayak Iya, gitu ya. iya. Dia tuh bahasanya kayak ada yang menerjunkan roket ke kakus gitu, Iya. sampai menumpuk dan saling memeluk. Dan itu kayak taruh ini beneran jelasin kotoran sedemikian bagusnya gitu. Dan itu ciri khas yang Eka banget menurut saya. Kemudian masuk ke cerpennya sendiri. Awalnya kan saya bingung, ini tentang apa ya gitu, apa yang dibahas. Sampai pada akhirnya ada kalimat yang bilang, reformasi gagal total kawan, mari tuntaskan revolusi demokratik. Terus saya mikir, wah ini sih mahasiswa kayaknya. Terus apa 98 ya gitu, soalnya kan bahas reformasi. Terus lucunya ternyata mereka saling saut-sautan kan di coret-coretan dinding toilet. Dan itu tentang kebanyakan tentang reformasi, revolusi, saling sindir menyindir lah. Sampai paling akhir, paling jelepnya itu menurut saya ada yang nyuruh kan, udah jangan coret-coretan terus, mending kalau ada apa-apa kasih tahu ke Bapak Dewan aja. Terus ada yang jawab,
Aku tidak percaya bapak-bapak anggota dewan. Aku lebih percaya kepada dinding toilet. Aku juga. Jadi cara Eka mengemas pesan untuk kita tuh menurut saya unik sekali gitu, dari alur awal sampai akhir dijelaskan dengan lucu tapi juga ngena buat saya. Gitu aja sih kalau saya. Iya, kayak kita setuju di part yang itu. Iya kan? Kita sangat menyenangkan dan mengunggah pikiran kita. Karena kan setelah baca itu kita dibuat bertanya lagi. Aku rasa kenapa dia sempat bilang kalau reformasi gagal total gitu, mari tuntaskan revolusi demokratik gitu kan. Ini kan ditulis tahun 1999 kan. Aku pikir di konteks sejarahnya gitu, secara historis, waktu itu kan pas Soeharto turun lalu itu kan titik reformasinya ada di situ. Sedangkan orang-orang yang menyusun reformasi dalam tanda kutip itu adalah orang-orang yang sama yang mendukung rezim Soeharto waktu itu gitu. Misalnya kayak kan Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie ya, wakil presiden, dan aku baru ingat tadi pas kita ngobrolin ini bahwa B.J. Habibie itu ditentang berbagai pihak karena dia dianggap masih antek-anteknya Soeharto begitu. Makanya mungkin di situ kenapa karakter pertama itu bilang kalau reformasi gagal total, mari tuntaskan revolusi demokratik, karena waktu itu memang belum akan ada proses demokrasi yang dalam artian mencoblos misalnya. Kan kita baru mencoblos pertama kali waktu SBY di 2004 kan. Makanya mungkin itu kenapa karakter pertama itu bilang bahwa reformasi itu gagal total begitu. Dan aku rasa satu lagi, aku rasa kayak toilet ini kenapa harus toilet gitu? Iya. Karena toilet itu adalah salah satu ruang paling privat, ruang umum tapi privat gitu. Iya. Ruang umum Iya, semua benar. orang bisa masuk tapi privat gitu. Di situ tuh kita tuh benar-benar menjadi diri kita gitu. Apapun yang kita pikirkan ya kita bisa tuangkan di situ lah, ibaratnya nggak ada orang yang bisa menjudge kita di dalam toilet. Makanya mungkin itu juga kenapa nggak ada nama gitu, karena permainannya Eka di sini adalah karakter-karakter itu berganti-ganti tapi dia tuh adalah satu kesatuan masyarakat. Jadi dia bilang kalau aku lebih percaya dinding toilet daripada Bapak Dewan gitu, karena dia mau membuat dinding toilet ini sebagai suatu ruang representatif dari masyarakat. Itu sih menurutku. Iya, iya. Kalau dari sisi sosialnya saya lihat, maksudnya dari apa ya, kayak diperlihatkan kalau itu kan setelah reformasi ya, 99 kan, Ya. kelihatan banget kalau itu tuh masih jadi topik hangat di antara masyarakat gitu. Apalagi dikasih lihat ada dialog yang bilang ada ajakan kencan kan di Iya, iya. coretan itu. Terus ada yang membalas, "Hai gadis, aku Iya. suka gadis revolusioner, mau kencan denganku," dia bilang. Terus dibalas, "Mau kencan denganku," tapi ini orang lain. Iya, iya. "Mau kencan denganku boleh, jemput jam 9 malam di Sama kafe. Intel. Jangan bawa Intel," dia Iya, bilang iya. kayak gitu. Jadi bahkan di percakapan yang ringan itu masih ada terbawa topik-topik bekas Politik 98 gitu Iya, kan. Jadi kayak terlihat kalau masih hangat nih topiknya gitu, masih kebawa di Iya. percakapan sehari-hari. Itu berarti menggambarkan juga bahwa dia mau bilang politik yang disindir di sini politik yang bahkan sudah masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat, diskusi itu di ini kan kita Iya. dia dengar kan, diskusi 4 orang saja ditangkap kayak gitu kan. Nah di sini cuman dia bilang kencan pun itu bisa melibatkan Iya. Intel segitunya gitu kan. Iya. Bir-bir dengan 1984. Aduh, Masih pendekatannya. Ah, masih anget-angetnya. Iya ya 1984 ya. Kalau dari kacamata 1984 apa kira-kira yang relevan di cerita ini ya? Bung Besar tuh dari mana sih? Nah ini mungkin Bung Besar ya benar mungkin nggak satu tokoh, tapi memang dalam bentuk suatu sistem yang bisa jadi ya, karena dari sisi pengendalian dan pengawasan. Kalau aku juga mungkin tertariknya kenapa dia bisa sangat dekat dengan konflik sosial 98 dan 1984 itu di bagian akhir itu juga sangat kental bagaimana dekan posisi atas menganggap itu kumuh dan dihapus lagi, tetapi coretan itu tetap terus ada. Iya. Menurutku menarik juga gimana posisi dekan. Kalau kita bilang dekan orang yang strata atas ini menganggap
tulisan-tulisan itu kumuh sehingga harus dicat ulang kembali, lalu tulisan itu tetap ada. Bahkan sampai di akhir itu kan aku tidak percaya pada anggota dewan, aku juga. Artinya kalau misalkan kita gabungkan sama konstruksi sosial, aku nangkepnya sebagaimanapun usaha pengendalian suara atau menganggap itu hanya ya kumuh lah, kata-kata sorak-sorakan yang mengganggu citra pemerintah, itu kan seperti kata-kata yang ditulis di dinding toa itu kan sebenarnya bagi dalam kacamata dekan itu merusak citra, merusak keindahan. Tetapi bagaimanapun itu dipoles, ekspresi-ekspresi itu nggak tetap bisa ditahan. nggak bisa ditahan. Dia akan terus Betul. tertulis. Iya, iya, iya. Itu aku lihat. Iya ya. Berarti sedikit banyak cerpen ini juga membicarakan tentang perlawanan gitu Iya, ya. perlawanannya terasa, Walaupun benar. tidak dalam bentuk yang terorganisir gitu. Betul. Aku juga Bang sebenarnya sempat pengen menarik tulis ya. soal ini. Jadi dari pandanganku setelah baca ini, memang pemberontakan itu tidak harus dengan kita berdiri di depan DPR bukan gerbang. Pemberontakan itu lahir dari sini, dari dinding-dinding yang dicat rapi dan kita tulis aspirasi kita di sana. Itu menarik dari segi perlawanan. Aku memang setelah baca ini aku rasakan pertama itu perlawanannya. Perlawanan dan kebebasan berpendapat. Tapi menarik juga yang Aura memang sangat kental kalau kita baca lagi ya sebenarnya hint tanpa Eka perlu menjelaskan ini situasi sedang ini. Itu sebenarnya sudah sangat kental ditulis di dalam bahkan pembicaraan antar tokoh-tokoh yang tidak bernama tadi. Dimasukin terus. Dimasukin terus sebenarnya. Jadi topik hangat. Tapi Dan, di sisi lain bahasa gaya bahasanya Eka bercerita tuh lucu banget ya. Kelihatan banget Eka caranya menulis tuh di sini sangat terlihat sangat gamblang tapi jelas. Saya suka sih overall cerpennya. Yang aku suka Eka itu memang Eka itu termasuk yang ini ya, biasanya kalau dalam cerita-cerita kita selalu diajarkan ada pesan moral di akhir. Biasanya kan gitu Bang kalau di sekolah-sekolah. Tapi semakin kita baca penulis-penulis lain kan terutama Eka, pesan moral itu tidak harus selalu ditulis lah. Tidak harus selalu ditulis, tetapi bisa ditangkap. Itu menariknya Eka. Dari mana lagi kita akan Mbak Ratih gimana? Ratih ya belum suara lagi. Nggak tahu. Kalau aku pengen bertanya ke Mbak Ratih sebagai orang yang namanya mirip dengan istrinya Eka Kurniawan. Nama lengkapnya siapa Mbak Ratih? Ratih Damayana Dwi Cintami. Oh, Beda. Ratih kan Ratih Kumala ya. Pernah nggak baca cerita yang kurang lebih juga mirip-mirip entah secara gaya, entah secara isu atau apapun itu ya mirip-mirip? Kayak belum. Ini pertama kali baca cerita pendek, cerpen yang dia itu sederhana, tapi yang kayak saya bilang di awal itu sederhana terus nangkepin isinya langsung gitu kayak. Artinya sekali baca Iya, udah sekali baca bisa. udah langsung oh ini maksudnya gitu. Nggak mesti mikir dulu Iya baca itu terus sederhana penjelasannya bikin kita masuk ke dalam kayak kita yang melaksanakan gitu kayak oh tahu nih karena detail banget gitu penjelasannya. Terus jujur aja aku biasanya baca novelnya itu yang baca buku novel. Nah novelnya itu lebih kayak fiksi gitu. Jadi yang untuk bacaan yang seperti ini nih baru pertama Baru kali banget, gitu. iya. Jadi waktu dengar ini ya pendapat dari kakak-kakak sekalian tuh kayak oh ternyata maksudnya tulisan pendek karena biasa Iya. baca novel ya tebal. Iya. Tulisan pendek itu ternyata banyak banget ya yang bisa diulas gitu. Itu sih yang kayak tadi amazed banget dengar pendapat kayak, oh oke sepertinya aku harus explore lagi lebih nih gitu. Khususnya untuk tulisan-tulisan yang belum pernah aku baca gitu genre-genrenya mungkin Iya. ininya gitu. Jadi kayak oh ternyata cerpen juga menarik ya. Karena Iya. jujur cerpen itu aku anggap cerita yang karena dia pendek jadi dari kayak kurang puas gitu bacanya. Jadi aku suka baca novel yang tebal yang kayak 300 eksplorasi halaman. karakter lebih. Iya, itu yang lebih suka yang kayak gitu. Makanya pas baca ini pendek banget tapi ngena gitu kayak oh, boleh juga nih cerpen gitu. Iya. Itu sih. Alhamdulillah. Nanti aku izin kayaknya ngutip
kalimatnya Mbak Rati aja, karena ini tujuan kami sebetulnya operasi teks ini. Oke. Karena belum pernah nih di sini. Kalau di beberapa tempat misalnya kayak di akar pohon kami sudah pernah gitu kan. Jadi kan coba kan kayaknya yang menarik sih menarik kalau bincang buku, kita bincang buku yang buku kita sendiri kan. Kalau begini kan jadi saya Iya. mengisi Iya, jadinya ya. jadi bagus. Itu tujuan besarnya berarti dapat kalau dari kalimatnya Mbak. Makasih banyak Mbak Rati. Alhamdulillah, Iya. syukur. Apalagi aku punya banyak pertanyaan tapi lupa, tapi coba ngobrolin aja dulu ke masing-masing teman-teman gitu. Sebenarnya kalau awalnya aku penasaran tuh justru memang ya kenapa tiba-tiba terselip gitu ya yang soal ajakan kencan gitu. Iya. Tetapi benar juga bacaannya Aura di sana itu salah satu cara. Salah satu caranya Eka menyelipkan di narasi-narasi selain di dalam bilik toilet itu dia membawa narasi juga dari luar. Ketika kencan, tetapi tolong jangan bawa intel. Dan tadi benar juga yang Bang yang bagaimana Eka tuh menggambarkan tokohnya tuh mungkin nggak menunjukkan latar secara spesifik ya, tetapi dia sudah menjelaskan di sana hedonisme dengan alat make upnya itu udah simbol-simbol yang menurutku terlihat. Iya. Silakan. Mbak sini nggak kelihatan ya, sampingnya Sini nggak apa-apa ya? beda. Samping Mega. Nggak takut kucing kan? Enggak. Ah, iya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa, santai aja. Apa? Kenalan dulu Mbak. Langsung ya. Oh ya. Hmm. Oke, jadi halo semuanya. Halo. Kenal, nama saya Iva. Sekarang terus apa lagi ada formatnya nggak? Nggak ada sih. Aktivitasnya Oke. apa? Oke, sekarang lagi cari kerja sih kalau buat Berarti sudah sekarang. lulus kuliah. Iya udah lulus kuliah. Kemarin ambil jurusan komunikasi Di UI. Oh, Di Depok, UI. iya. Gitu. baru banget berarti balik ya? Nah baliknya itu udah dari tahun lalu sih. Hmm, Gitu. Jadi ya. pas balik itu di sini sempat kayak di komunitas gitu sama teman-teman juga. Tapi kita tuh kayak rencananya mau buat media gitu sih, media khusus di pariwisata gitu. Oh wow. Iya. Iya. Menarik Bang langsung jadi anak komunikasi. Relate? Ya. Hari ini. Jadi mungkin Ya. bacaannya bisa Ya maksudku relate dengan Lombok yang sedang juga sedang Iya, di branding gitu kan. wisata. Menurutku komunikasi ilmu yang sedang dibutuhkan sih Iya, sekarang untuk. apalagi kepada pejabat-pejabat kita. Komunikasi publik itu sangat penting. Oke. Nah, tadi Mbak Iva. Mbak Iva. Atau mungkin langsung nih Mbak Iva. Ya, coba kamu aja ya. Mbak Iva tadi kita sudah membicarakan nih soal cerpen coret di dinding toilet karya Eka Kurniawan. Dari tadi kita menjelaskannya mungkin dari sisi bisa juga dari cerita mungkin Mbak pas sebelumnya sudah sering baca Eka atau ini kali pertama mengenal Eka lewat sini dan mungkin bagaimana kesannya dan apa hal-hal menarik di dalam cerpen ini yang setelah Mbak baca. Oke. Silakan Mbak. Jujur baru pertama. Ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, jujur baru pertama kali ikut komunitas kayak baca literasi gini. Tapi sejujurnya aku emang ada ketertarikan sama buku gitu. Emang dari kecil udah suka baca gitu dan suka baca majalah, suka baca novel kayak gitu. Jadi kemarin tahu dari Rati juga ini. Aku tahunya dari Ya. Mbak Ayu. Ternyata Intel juga. Bawa teman. Bercanda. Gitu. Terus tertarik nih buat coba datang gitu. Terus kemarin lihat juga ini terkait sama cerpennya, tapi aku jujur baru baca sekilas. Nggak apa-apa. It's okay. Terus buat penulisnya juga aku baru tahu yang tadi. Menarik nih kesan pertama sama Eka. Iya, jadi mungkin kalau kesannya dari yang aku baca tadi itu kayak dia itu kebetulan karena aku di FISIP. Nah, Oke. FISIP apalagi ke FISIP UI itu kayak bisa dibilang kayak sejujurnya kan aku misalnya kita anak daerah, anak Lombok gitu. Kayak yang menurut aku tuh kita apalagi perempuan gitu ya, dan mungkin kayak ada kita tuh muslim kalau misalnya di Lombok itu ya mayoritas. Jadi kayak aku merasa kalau dari kecil tuh kita tuh terlalu tertutup dan maksudnya harus nggak boleh bersuara, nggak boleh speak up segala macam gitu.
Terus kalau dari yang aku baca tadi tentang cerpen ini, itu kayak dia tuh banyak kata-kata yang apa namanya istilahnya kayak berani bersuara gitu loh, mengungkapkan apa yang mau disampaikan gitu. Dan sebagai anak FISIP juga, itu tuh kayak pas baca ini kayak aku ngerasa balik ke FISIP lagi nih. Apanya yang membuat relate dengan FISIP di sini? Latarnya kah? Atau orang tokoh-tokohnya? Kalau menurut aku apa ya? Atau toiletnya? Nggak mungkin lah toilet Iya sih, kayak UI dari pemikirannya menurut aku ya. kotor ya. Dia dari pemikirannya dan cara mungkin dia bisa menyampaikan pendapatnya, cuma mungkin lewat yang tadi tuh coretan-coretan di toilet itu gitu sih. Apa yang kental sama FISIP di sana? Apakah coretannya? Bukan coretannya sih, tapi dari kayak Ayo sini. Sini. Lanjut. Ya lanjut. itu sih dari kayak pendapat-pendapat dari beberapa tokohnya itu Tokoh-tokohnya ya dengan yang pemikirannya sangat yang berbeda beragamnya juga itu gitu. Jadi itu tadi sih kayak aku jadi pas baca itu berasa balik ke kampus lagi gitu. Mau balik lagi, Mbak? Mungkin kental sama suasana perlawanan di sini Iya betul ya. banget ya. Biasa anak FISIP kan juga Demo. Demo. aja kerjanya. Iya, tuh demo terus tuh kerjaannya. Mentang-mentang Gas air mata. Mentang-mentang presidennya UGM. Gitu sih kurang lebih. Tapi pernah baca Eka sebelumnya, Pak? Sebelumnya aku belum pernah. Oh, oke. Iya. Berarti ini yang pertama ya, Iya, langsung benar. baca dan coret-coret. kesannya langsung berani. Iya berani. Itu gaya khas Eka di sini. Oke. Apa kita lanjut ke berikutnya? Saat ini kita sudah kedatangan sesepuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Saya sebetulnya sudah lama baca ini ya. Pas dulu teman lapak itu sempat di anu juga. Ya. Di apa namanya? Biasa setelah ngelapak itu kan kita ngelingkar kan. Nah, di sana kebetulan saya sedang baca juga Eka coret di toilet. Yang kesan pertama saya yang khusus cerpennya yang ini ya, yang jadi judul ini cukup menarik saya dalam tanda kutip. Dia kemudian menarik saya ke cerpen-cerpen Eka yang lain gitu. Karena muatan politik dan muatan-muatan yang lain yang cukup berat itu dibawa dengan nuansa yang cukup lucu gitu, sarkastik dan sebagainya. Jadi saya suka sekali cerpen ini. Kemudian itu yang mengantarkan saya ke cerpen-cerpen Eka dan karya-karya Eka yang lain tentunya. Itu yang ada di teman baca itu hampir semua ya. Hampir semua saya sudah baca karena suka Eka. Saya termasuk salah satu novelis yang saya suka. Ya tadi memang pada karya-karya lain tuh cukup berat ya, misalnya Cantik Itu Luka itu saya butuh waktu sebulan kayaknya untuk selesaiin novel yang tebal itu. Tapi untuk yang ini saya sangat apresiasi cerpennya yang tadi dia sederhana sekali, dia latar tempatnya kan di toilet gitu ya. Dengan beragam cerita. Awalnya ada satu yang mancing nulis di tembok toilet gitu. Orang yang memakai orang lain yang kemudian memakai toilet itu ngebalas, nge-replay gitu. Jadi seolah dialognya tuh di toilet itu gitu. Jadi kan itu menarik. Jadi dialog antar tokoh yang sembari terus berganti itu jadi terkesan hidup dan kita pengen tahu nih apa nih jawabannya nih gitu. Apa balasannya nih? Awalnya yang bilang komunis, ini yang satu bilang dan sebagainya, kan menyenangkan sekali itu menurut saya. Jadi sederhananya untuk coret-coret di toilet, saya salah satu cerpen Eka yang saya sangat suka. Itu aja. Thank you. Nice. Tapi menarik juga nih tadi yang Siba bilang antar jawaban satu sama lain itu dibahas juga sama Mas Ariel, gimana ini sebenarnya juga kalau kita hubungkan sama sekarang konteksnya juga masih sangat relevan gitu. Bagaimana misalkan cuitan-cuitan balasan dia di Twitter, di Instagram, dan itu masih kalau aku ngeliat juga cerpen ini mungkin jadi cerpen yang masih bisa kita baca sampai tahun-tahun ke depan masih terus, karena kan
di dalam masyarakat itu sendiri kita nggak bisa salahkan bahwa masih ada pro kontra gitu antara satu dengan yang lainnya. Dan dari pandanganku kok kita pakai kacamata 1984 kan pengendalian Intel itu aku rasa masih masih tetap pengawasan. Mungkin kalau sekarang pengawasan yang dalam cerpen ini ya, pengawasannya dari ada dekan yang mencoba menghapus, ada mahasiswa alimnya, mungkin kalau kita relatekan dengan sekarang mungkin buzzer-buzzernya. Kalau dari pandangan 1984 mungkin kita bisa lihat kan ada pencobaan penghapusan. Nah, itu mungkin masih, kalau aku lihat masih bisa nih relevan di dalam tahun-tahun berikutnya. Betul. Karena menurutku ada yang bisa kita jadikan sebagai analisa untuk menjembatani antara politik di masa lalu dengan sekarang itu. Pertama adalah soal media. Dulu kan media kita kan masih konvensional. Itu kan beda dengan sekarang media sosial gitu kan. Dulu itu media itu bisa dibilang relatif mudah untuk dikontrol oleh pemerintah. Misalnya kan karena yang menerbitkan teks itu ya paling media cetak gitu kan. Nah, kalau internet paling cuman di mailing list aja gitu. Jadi mailing list itu bisa dibilang semacam grup WA gitu, para aktivis di masa lalu gitu, pakai itu. Nah, jadi cara masyarakat menyampaikan unek-unek ya lewat tembok-tembok gitu kan. Jadi vandalisme di masa lalu itu adalah satu-satunya media ekspresi orang yang sifatnya konvensional. Kalau sekarang kan beda generasi sekarang. Jadi aku pikir ini cerpen yang bisa kita pakai untuk menjembatani generasi sekarang untuk membicarakan soal politik di masa lalu. Walaupun masa lalunya nggak jauh-jauh banget kan, 98, 99 gitu. Terus yang kedua menurutku yang mau aku komentari di luar dari narasi ya. Kita ini kan teks ini kan harus kita dekati secara teksnya, internalnya dengan analisa di luar teksnya kan. Nah, kita kan sekarang membicarakan analisa di luar teks soal realitas yang barangkali ada kaitannya dengan teks ini. Nah, menurutku yang bisa kita komentari juga terkait dengan dunia sastra itu sendiri, hubungannya dengan politik. Misalnya ya, aku bayangkan bahwa teks yang seperti ini seandainya terbit di 97, 96, nggak mungkin, pasti dicari penulisnya. Kayak gitu kan, karena pertama dia menyebut kata PKI. Yang jelas-jelas itu kan sangat sensitif bagi Orde Baru. Gitu kan, kemudian ada penyebutan walaupun cuma cerpen, mari tuntaskan revolusi demokratik. Ini istilah-istilah kiri yang sangat dimusuhi oleh Orde Baru yang kanan, misalnya kan. Nah, ini bisa kita lebarkan dia diskursusnya, wacananya ke soal gimana sih sastra di masa lalu, khususnya di Indonesia, gitu kan. Nah, jadi sastra itu sama sebetulnya dengan teks-teks lain seperti jurnalistik yang kalau dia tidak sehaluan, gitu kan, atau cenderung ini kayak tidak sesuai dengan suara-suaranya Orde Baru, itu akan dilarang terbit. Nah, makanya itulah yang menjadi kegusarannya seorang sastrawan namanya Seno Gumira Aji Dharma. Gitu. Dia dulu seorang jurnalis sebetulnya yang meliput Timur Timur. Dia melihat bagaimana tentara kita di sana di Timur Timur itu. Timur Timur kan masih jadi wilayah Indonesia dulunya kan, gitu. Kemudian mereka mau memisahkan diri gitu dengan Sanana Gusmo sebagai pemimpin intinya. Tentara Indonesia datang ke sana. Ternyata menurut Seno yang meliput di sana, tentara kita brutal di sana, membunuh banyak orang. Dan jurnalistik kan harus memberitakan itu. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin kalau di Orde Baru kan pasti di ini. Jadi tempat media, tempat Seno dulu menulis tentang itu namanya Jakarta. Akhirnya Seno merasa, terus gimana cara saya memberitakan tentang kebenaran yang terjadi di Timur Timur? Akhirnya dia nulis dalam sastra. Makanya dia dia nulis Penembak Misterius apa segala macam. Itu secara judul segala macam barangkali bisa lepas dari sensor. Karena ini cuma cerita fiksi sama macam. Padahal kalau orang membaca dengan teliti, dia sebetulnya tengah mendeskripsikan tentang kekejaman tentara kita di Timur Timur. Bagaimana orang-orang terbunuh di sana oleh tentara kita, itu yang dia tulis. Makanya dia bikin sebuah esai judulnya yang dibukukan
ada di sini. Ketika jurnalistik dibungkam, sastra harus bicara. Kayak gitu. Jadi menurutku ini juga walaupun dia terbit setelah waktu reformasi gitu ya, setelah Orde Baru runtuh gitu, tapi semangat itu ada, semangatnya Seno. Cuman persoalannya Eka ini adalah generasi sastrawan baru di masanya, sehingga langgam narasi yang dia pakai itu kayak lebih relate ke kita gaya bahasanya daripada sastrawan lama. Kenapa kemudian dia banyak dibaca oleh generasi-generasi yang kayak saya, kayak Ariel, kayak teman-teman gitu. Jadi biar relate karena secara bahasa berbeda. Dia membawa kesegaran baru. Itu yang kadang kita lupa. Bahwa yang membuat kita suka dengan sesuatu biasanya bukan karena ceritanya, tapi gaya bercerita. Dan gaya bercerita itu bukan soal teknis saja. Dia membawa ideologi juga, cara bahasa gaul orang dulu di 90-an dengan bahasa gaul masa sekarang itu berbeda. Gitu bisa. Nah, Eka itu dia membawa model suara-suara baru. Gitu. Itu yang menurutku menjadi unik, menjadi relate. Gitu kan. Beda dengan Pram yang gayanya ya pola-pola lama. Beda dengan Seno walaupun agak dekat ke Eka gitu kan, Eka lebih muda, tetap saja dia pakai gaya-gayanya dia gitu. Tapi keliaran model Eka itu khas banget, seperti yang aku bilang, dia adalah picaresque. Gitu kan, gaya novel yang berasal dari Spanyol, misalnya Picaro, bajingan atau penjahat. Gitu kan, yang menceritakan secara liar apa-apa. Kan gitu gayanya Eka. Dia tidak pernah kalau menggambarkan sesuatu yang kumuh ya, kita seolah-olah merasakan kekumuhan itu. Bicara tentang pembunuhan, kita seolah merasakan pembunuhan itu. Bicara tentang otak kotor seseorang, kita seolah-olah juga tahu gitu. Gitu. Jadi itulah picaresque gitu kan, menggambarkan tentang cara berpikir orang kelas bawah itu seperti apa. Nah, jadi gitu. Coba bayangkan kalau dia bikin dengan narasi ala-ala santun, nggak dapet ini. Gitu, kritiknya nggak dapet gitu. Itu sih menurutku. Jadi gaya picaresque-nya Eka itu dapat banget. Dia pakai gayanya Don Quixote, Don Quixote gitu kan. Kemudian gayanya Mark Twain kan gitu-begitu. Si Huckleberry Finn itu kan, yang si anak kecil, anak miskin segala macam yang berusaha lari sana kemari gitu. Jadi kan orang-orang dengan kelas bawah itu kan menghadapi situasi-situasi yang ya dia harus berpikir untuk bertahan hidup. Caranya ya nggak bisa tidak, pasti berpikir yang paling kotor, yang paling jahat, kita mencuri, membunuh orang. Kan gitu. Dan Eka itu dia memposisikan diri gitu. Pakai logika orang bawah itu yang membuat kita kadang dia liar, kadang dia menjijikkan, tapi betul juga kayak gitu. Tapi dia mungkin jenaka gitu kan, menggambarkan tentang BAB segala macam itu kayak orang kencing katanya bau amoniak. Ketika penis kita merasa lega gitu, dia bilang mimik si bocah. Kayak gitu. Jadi hal-hal itu menjadi jenaka buat kita kayak gitu. Kalau dari aku itu, supaya tidak terlalu banyak drama. Ada lagi? Iya. Tapi memang seru sih novel ini. Jadi bener juga Cerpen. cerpen novel bener cerpen. Dari cerpen-cerpen kayak gini kita bisa seakan membaca apa yang terjadi di masa lalu gitu. Ya. Dan di lewat cerpen-cerpen itu hidup. Barangkali bisa kita hubungan dengan Terelie kan ya. Mbak Rati yang baru baca Terelie. Baru berapa halaman? Ini kan kalau yang ini, yang apa judulnya? Negeri di Ujung Tanduk atau Para Berdebah. Oh, yang itu yang pertama. Negeri di Ujung Tanduk. Negeri di Ujung Tanduk ya. Baru baca depannya. Iya. Baru mulai. Oh gitu. Belum masuk. Oke, Mbak Rati. Silakan Mas Ariel. Kalau aku sendiri, aku merasa kalau ya itu tadi nyambung dari picaresque tadi itu, Eka tuh salah satu jembatan. Aku kan sastra novel-novel di luar Indo yang paling aku suka kan dari Amerika Latin kan. Dan memang aku rasa memang Eka juga banyak sekali mengambil ide-ide dari Amerika Latin, dan akhirnya Eka jadi jembatan aku untuk
baca-baca gitu karya sastra dari Amerika Latin. Misalnya kayak Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka kan bener-bener mirip kayak 100 tahun kesunyiannya Gabriel Garcia Marquez gitu. Dan narasi ya. iya, secara narasi, dan emang cara Eka menggambarkan karakternya dia dengan cara pikares tadi itu ya mirip lah, banyak novel-novel dari Amerika Latin yang menggunakan cara yang sama, dan aku suka banget sih. Mas yang ini yang suka Eka, maksudnya semua buku Eka kan udah dibaca tuh. Iya. Yang favoritnya apa? Sukanya itu yang awalnya yang dapat feel-nya banget nakalnya itu di anjing mengeong, kucing menggonggong. Itu dapat banget nakalnya. Maksudnya nakal seorang anak kecil gitu. Yang malas disuruh sholat. Nah, disuruh ngaji. Dia kan nanya, "Kenapa, Mbak? Kenapa saya ngaji? Karena bapak saya ngaji. Kenapa bapak saya ngaji? Karena kakek saya ngaji." Itu sampai tuh. Jadi alasan saya ngaji karena ngecek buit sampai buit saya itu ngaji begitu. Jadi bukan karena alasan dia yakin dengan apa yang dia yakini gitu. Kemudian kenakalan remaja yang ini menjijikan, kayak membuang kotoran ke dalam truk sampah orang ada di sana gitu, ngencingin buah-buahan punya orang. Jadi kayak kegalauan, kebimbangan anak kecil yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dia tidak mengerti apa dasarnya dia melakukan itu misalnya. Ya kan, itu kan kita banget maksudnya, yang kenapa sih kita ngelakuin sholat misalnya, itu kan kalau orang tua kita, ini saya orang tua saya menjawab kayak, ya udah ngapain nanya untuk sholat aja gitu. Itu udah ketentuan saya sebagai orang tuamu dan ketentuan Tuhan sebagai Tuhanmu gitu. Udah jangan nanya sampai situ gitu kan. Itu kan kayak membunuh kemudian seharusnya karakter anak yang perlu bertanya dan sebagainya. Itu menarik banget di Eka itu. Kan plot twistnya, premisnya bagus banget kan. Dia disunat begitu, kemudian dia berubah drastis kan kehidupannya, karena dia titik awalnya dia disunat gitu. Karena sebelum disunat kan nggak wajib kan ibadah dan sebagainya. Setelah sunat kan punya kewajiban tuh anak tuh sholat, beribadah begitu. Nah, kemudian dari sana dia dalam hati menentang gitu, tapi nggak berani sama ayahnya gitu. Itu menarik banget. Anjing mengeong kucing menggonggong itu worth it banget untuk mau rasa feel-nya Eka. Apalagi saya suka karakter anak kecil yang nakal dan memberontak, itu keren banget menurut saya. Jadi worth it banget untuk dibaca oleh Eka ya. Kalau yang lain tuh kayak Cantik Itu Luka tuh ya tadi lumayan berat menurut saya. Ya, ini aja teman saya yang saya rekomendasiin langsung nyerah ya. Itu aja sih. Tapi memang itu yang mengganggu menurutku, teknis sih gitu kan. Kok bisa, maksudnya tokoh-tokohnya sebagian besar itu selalu bawa spidol kemana-mana. Spidolnya Kok bisa gitu ya? Spidolnya spidol permanen. Iya. lagi. Mungkin sudah dikasih tahu sama Eka, kalian jadi tokohku ya, bawa spidol kemana-mana ya. Di buku lain juga bawa spidol gitu, atau khusus di cerpen itu aja. Aku nggak tahu. Ini kan di cerpen ini kan tiba-tiba kan selalu ada spidol, kecuali si perempuan yang pakai lipstik itu. Kenapa misalnya yang laki-laki yang kebelat banget itu tiba-tiba langsung ambil spidol? Gimana ceritanya? Padahal dia nggak dijelasin apa yang membuat dia selalu bisa bawa spidol kemana-mana. Kan mahasiswa ceritanya. Iya, tapi Kayaknya mahasiswa itu nggak sampai segitunya bawa spidol, betul nggak sih? Ada yang dia bilang kan disebut itu pakai paku, ada yang pakai bata juga gitu. Iya betul. Tapi ada beberapa yang kayak spidol itu. Iya, tiba-tiba selalu ada spidol gitu, anak pang bawa spidol, ya masuk akal ya, karena dia suka nyoret-nyoret misalnya kan. Ya tapi menurutku ya tetap itu bagian itu juga masuk akal. Dia selalu berupaya, menurutku ini walaupun dia pendek tapi padat. Jadi kita tidak bisa menemukan cacat yang sangat cacat gitu. Jadi menurutku ya memang seharusnya novel. Justru novel itu kadang di konteks tertentu itu lebih berat pengerjaannya daripada novel. Cerpen itu kadang lebih berat pengerjaannya daripada novel, walaupun novel panjang gitu. Karena dia harus berupaya supaya masuk segala sesuatu yang dia inginkan ke dalam
lembar yang pendek itu ya. Tapi kita seperti merasakan kenikmatan membaca novel juga kayak gitu. Kan gitu. Iya. Dan babak 9 babak kan 9 babak sini kan. 9 babak ini juga kayak aku membayangkan kalau jadikan film sebenarnya bisa ini. Betul nggak sih? Iya, Iya. film pendek lah ya. Film pendek Film gitu. pendek. Masuk kamar mandi gitu, coret-coretnya gitu kan. Itu cakep. Ya, ada lagi nggak? Itu sih. Itu aja ya. Dan dengan Oke. ending yang mungkin nggak seperti bom yang membuncah gitu. Ya, betul. Dia kan endingnya nggak yang membuncah, Ya. tapi cukup dibilang menggantung, nggak menggantung banget gitu. Iya. Tapi rasa ketagihan tuh masih ada, tapi Hmm. jawabannya tuh sudah ada walaupun tanpa ada ending yang bom lah biasanya. Iya, iya, Biasanya kalau kita cerpen kita mengandaikan mungkin ada titik-titik klimaksnya Iya. mungkin. Tetapi iya, tetapi dia perpaduannya itu mungkin tidak titik klimaks, tapi perpaduan ombak antar saut-sautannya itu yang membuat itu jadi seru gitu tanpa titik klimaks yang cukup tinggi. Ya. Itu sih. Oke, teman-teman, di sini kalau di buku yang ini tuh ada si Tariq Ali. Tariq Ali ini dia seorang penulis kiri juga yang menerjemahkan karya dia ke dalam bahasa Inggris. Si Tariq Ali ini. Terus di sini ada juga Ben Anderson, dia seorang Indonesianis yang dulu pada masa Orde Baru pernah dilarang untuk datang ke Indonesia gara-gara tulisannya yang bilang bahwa penyiletan jenderal pada 65 itu nggak ada buktinya. Bahkan dia mengeluarkan bukti visum dari dokter yang menyebut nggak ada penyiletan. Nah, itu dianggap berbahaya sama Orde Baru. Ini Ben Anderson. Maman S. Mahayana ini dia adalah seorang kritikus sastra Indonesia yang sangat terkenal. Jadi ini kayak jaminan mutu semua nih dari ininya. Oke, karena sudah nggak ada, kalaupun nanti mau ngobrol secara non formal itu nggak apa-apa, tapi mungkin secara resmi kita tutup aja dulu. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Saya merasa puas dengan putaran perdana ini karena sesuai dengan yang kami bayangkan gitu kan, bahwa ini kan pertama kali kami mencoba sebuah program di mana kita membedah satu karya yang sama secara bersama-sama. Kalau dulu kan Bincang Buku, Mbak, sebagai sekadar pemberitahuan, Bincang Buku itu dia lebih fleksibel gitu. Jadi maksudnya Mbak Rati kemudian Mbak Iva ya bisa bercerita berbagi tentang buku yang sedang dibaca. Tapi ini beda, kita coba bagaimana kalau kita membedah teks yang sama kayak gitu kan. Jadi kan intinya kan aku jadi tahu nih cara pembacaannya Mega berbeda gitu, tapi memperkaya aku ya gitu. Jadi menarik dan menurutku di bagian itu berhasil sebagaimana tadi kata-kata dari Mbak Ratih gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Dan untuk berikutnya program kami ini akan berjalan saling silang, apa istilahnya itu, saling seling. Jadi maksudnya kalau ya seling-seling, seling, kayak coret-coret gitu ya. Jadi misalnya kalau pekan ini adalah operasi teks, berarti pekan depannya Bincang Buku. Jadi kalau Mbak Rati sama Mbak Iva sedang baca buku nih, datang aja. Nanti pekan depan bisa cerita, teman-teman aku baru baca ini atau sedang baca ini, itu bisa cerita. Ya gitu Bincang Buku. Terus setelah Bincang Buku berarti pekan depannya adalah operasi teks lagi gitu. Nah, operasi teks ini bukan melulu cerpen ya, kita mungkin juga esai. Nah, ini menarik nih karena ya esai atau puisi. Kemungkinan mungkin esai nanti minggu depannya. Karena jarang banget nih ya, maksudnya kita membicarakan esai non fiksi. Itu enggak sih? Nah, jadi menurutku tantangan banget nih kayak gitu, walaupun deg-degan bakal ada yang datang apa enggak ya gitu. Kita coba aja, jarang banget nih gitu kan orang membicarakan esai. Kayak gitu. Padahal kan biasanya kita teman-teman kan pasti ada bacaan fiksi yang bagus, non fiksi yang bagus ini kan, walaupun cerita pendek dalam esai-esai yang pendek gitu. Misalnya Gunawan Muhammad kah atau siapakah pasti ada gitu. Kok enak ya kayak gitu. Atau yang filsafat-filsafat. Yang paling terkenal siapa? Si Faiz. Ya, Farudin siapa?
Ferdinand Faiz kan banyak pembacanya tuh. Kenapa anda kita bedah gitu kan, ambil satu bab atau satu tulisan pendeknya gitu. Sambil membicarakan kenapa esai ini menarik ya gitu. Oh barangkali bangunan strukturnya seperti ini kayak gitu. Jadi tidak melulu soal isi, tapi juga soal bentuk gitu. Sambil membicarakan dunia esai kita seperti apa ya kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak Aura, Mbak Rati, Mega, Iva, Siba, aku sendiri sama Mas Ariel yang lagi hiatus. Bercanda. Gitu ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kita semua. Saya tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di operasi teks berikutnya. Kasih teman-teman, silakan ngobrol, ayo judul. Mas, halo Ariel. Mega. Siba.